Hari ini warga Palembang yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah akan diberikan sanksi berupa isolasi selama 24 jam di asrama haji. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Elsa Silalahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, bagaimana penerapan hari pertama terkait dengan kebijakan ini? Ya, Egan, per tanggal 30 April atau tepatnya hari ini menjadi hari pertama penerapan sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker di Kota Palembang. Tadi kami memantau di sejumlah titik di Kota Palembang dan mayoritas warganya ini sudah menggunakan masker. Setidaknya ada 5 checkpoint yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Palembang untuk memantau pergerakan warga yang masuk ataupun keluar dari Kota Palembang. Seperti di pintu masuk Terminal Karyajaya yang ada di Kertapati Palembang, kemudian di Tanjung Api-Api, di Pelaju, di Opi, dan juga di Jakabaring. Tadi kami memantau salah satu checkpoint yakni yang berada di Jakabaring. Tadi ada beberapa petugas yang telah bersiaga dan mereka memeriksa satu persatu kendaraan yang masuk maupun keluar. Di mana bagi warga yang tidak menggunakan masker ini akan langsung disuruh putar balik ke wilayah asalnya. Selain itu untuk mereka yang menggunakan masker yang datang dari luar wilayah ini kemudian akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan mereka. Selain di checkpoint yang telah ditetapkan, tadi ada juga petugas gabungan yang khusus untuk bergerak merazia warga yang tidak mengikuti peraturan dari pemerintah Kota Palembang ini seperti di jalan protokol, kemudian juga di pasar dan juga di tempat keramaian lainnya. Petugas gabungan ini terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP yang telah bersiaga sejak pukul 8 pagi tadi. Warga yang didapati tidak menggunakan masker, khususnya bagi warga Kota Palembang, ini akan mendapatkan sanksi berupa isolasi selama 1 hari atau tepatnya 24 jam di asrama haji Palembang. Tadi juga kami sempat mewawancarai sejumlah warga Kota Palembang dan rata-rata mereka sudah mengetahui terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Palembang ini dan berikut wawancaranya untuk Anda. Oh, udah tahu. Dari media. Kalau kita sih dari kemarin udah wajib pakai masker. Tahu udah ada aturan dari Pemkot. Jadi kita diwajibkan pakai masker, kalau enggak kita diisolasi di asrama haji selama 1 hari. Menurut saya itu baik sih, karena kalau kemarin-kemarin itu kan cuman himbauan. Jadi kalau cuman himbauan itu kebanyakan orang masih bandel. Nah yang sekarang berhubung udah diterapin peraturan, ada hukumannya, insya Allah nanti masyarakat akan lebih tertib lagi untuk menjaga kesehatan, untuk menggunakan masker supaya COVID ini akan terputus peredarannya. Egan. Ya Elsa, perkembangan penyebaran COVID-19 sendiri di wilayah Sumatera Selatan seperti apa? Ya, Gan, saat ini terkait dengan situasi perkembangan terkait dengan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan, hingga saat ini ada sebanyak 144 yang positif terpapar virus corona, kemudian 22 orang sembuh dan 4 orang meninggal dunia. Selain itu terdapat 1.520 orang yang masih dalam pemantauan atau ODP dan 86 pasien dalam pengawasan atau PDP atau yang masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian masih ada sebanyak 477 sampel spesimen, baik dari OTG, PDP maupun ODP yang masih dalam proses pemeriksaan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK Kota Palembang. Dan dari 17 kabupaten kota yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan, 13 kabupaten kota diantaranya ini sudah terpapar virus corona. Dan Kota Palembang ini menjadi wilayah tertinggi di mana jumlah yang terpapar virus corona ini mencapai 85 orang dari total 144 orang yang positif corona di wilayah Sumatera Selatan. Dan terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Palembang juga sebelumnya telah mengajukan PSBB, namun sampai saat ini belum juga ada keputusan terkait dengan aturan tersebut apakah diizinkan atau tidak. Namun sampai saat ini juga sejumlah langkah untuk memutus rantai penyebaran virus corona telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Elsa Silalahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.